Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali ke channel YouTube Frederick Wijaya ya teman-teman. Oke, untuk kali ini kita akan bahas ya rahasia mudah dan praktis memahami support dan resist harga saham. Nah, ini di sini akan saya paparkan nih bagaimana sih dan apa sih macam-macamnya support dan resist itu ada berapa macam gitu kan. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa teman-teman ya untuk ini ya, subscribe, like, dan share ya ke teman-teman lainnya sehingga YouTube ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar teknikal ya teman-teman ya. Jangan lupa juga Instagram saya yaitu @fred_parkergaris, Telegramnya itu saya punya grup di Telegram teman-teman ya, @warungincome. Oke, kita mulai aja. Oke, support dan resist. Support dan resist itu mudah-mudahnya itu support itu batas bawah, resist itu batas atas. Ya, seperti yang digambar ini teman-teman ya. Oke, ini pengertian dari support dan resist. Resisten terbentuk sebagai akibat dari peningkatan harga yang terjadi dan mengalami penurunan setelahnya. Jadi resisten itu dikatakan resisten jika ada harga yang naik dulu, setelah naik dia mengalami penurunan. Nah, harga setelah mengalami penurunan, harga atasnya itu adalah resisten. Nah, kalau support itu gimana sih? Support itu terbentuk sebagai akibat dari penurunan harga yang terjadi dan mengalami peningkatan setelahnya. Itu kebalikan dari resisten, teman-teman ya. Jadi harga mengalami penurunan. Habis mengalami penurunan, nah dia akan rebound nih, rebound naik. Nah, harga terendah sebelum rebound itu adalah support. Nah, level support dan resisten ini dapat dikatakan sebagai level penghalang atau batas. Penetrasi kedua level tersebut menunjukkan bahwa perubahan harapan investor terhadap harga saham di masa mendatang. Nah, support resist itu sebenarnya ada dua teman-teman. Horizontal support resist dan diagonal support resist. Nah, ini bagaimana horizontal itu seperti apa, diagonal seperti apa, nanti kita akan bahas di setelah ini teman-teman ya. Dan juga saya akan paparkan juga ini apa contohnya juga supaya teman-teman kira-kira bisa memahami, bisa ada bayangan, pandangan, oh begini toh supportnya, oh begini toh resistennya. Oke, ini contoh ya, contoh horizontal support dan resisten. Nih ya, support di bawah, resist di atas. Begitu break resisten. Nah, yang awal jadi resisten dia menjadi support. Jadi namanya resisten become support. Resisten sebelumnya menjadi support. Oke. Ini contoh horizontalnya ya, horizontal support dan resist. Nah, ini kalau ini diagonal support dan resisten. Diagonal itu pokoknya resist dan supportnya itu yang miring teman-teman ya. Yang miring ke atas, miring ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin teman-teman bingung nih, mana yang kuat nih antara support dan resist horizontal atau diagonal? Ini teman-teman, kalau support dan resist itu dikatakan kuat jika dia ini support dan resistnya itu ada keduanya teman-teman. Itu lebih kuat dibandingkan ada sendiri. Di saat ada resisten atau saat ada support, di sanalah biasanya akan ada diagonal atau horizontal. Jika ada keduanya, itu kuat banget teman-teman. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya pada ini ya, pada gambar cat ya. Nah, ini saya akan bahas sedikit ya. Jadi gini, setiap kenaikan atau penurunan itu dikatakan swing high dan swing low. Nah, ini biasanya harus di ini ya, teman-teman, harus dikombinasi dengan tren ya. Jadi kalau teman-teman udah paham tren, ini pasti akan tahu namanya swing high, swing low. Nah, swing low ini ya sama seperti higher low, teman-teman ya. Swing high itu ya bisa higher high atau lower high. Jadi kita harus tahu tahu trennya. Dengan tahu trennya, kita bisa tahu nih di mana swing high-nya, swing low-nya. Nah, menentukan swing high, swing low dari mana ya? Dari support. Supportnya bisa support horizontal atau resisten horizontal ataupun yang diagonal teman-teman. Nah, kombinasikanlah keduanya. Itu akan mendapatkan support dan resist yang kuat. Ini contoh ya teman-teman ya. Ini contoh swing high, swing low. Nah, ini contoh juga ini. Ini contoh saya akan mencontoh dari ini ya, dari forex ya, mata uang ya, AUD USD.
pada time frame H4. Ini ada swing high, swing low, swing high, swing low, dan seterusnya. Ini contoh aja supaya teman-teman familiar dengan bahasanya ini ya, bahasa teknikal ya. Kalau ada yang di grup bilang ini, oh ini ada swing low nih. Nah, swing low itu artinya turun untuk naik lebih tinggi. Ada swing high nih, biasanya itu akan ada kenaikan, setelah kenaikan akan turun lebih dalam. Nah, supaya familiar ya teman-teman. Jadi saya memberikan kata-kata yang ini. Kata-kata yang bahasa teknikal supaya teman-teman juga paham nanti ya. Ya ini ya. Ini kan seperti tadi kan, contoh ini kan sama, swing high, swing low. Nah, sebenarnya swing low itu adalah support, swing high itu resisten, teman-teman. Itu cuma bahasa aja sebenarnya, bahasa teknikal itu swing high, swing low bisa dikatakan sebagai support, bisa dikatakan nanti sebagai higher low atau higher high dan seterusnya. Nah, oke, kita akan ini ya, ini sudah selesai materinya, kita akan berikan contoh ya, contoh saham apa ya teman-teman ya, saham MNCN ini contoh ya. Nah ini MNCN ini di mana supportnya? Pertama-tama teman-teman simpel-simpelnya adalah ya udah kita gambar aja pertama, gambar resistennya. Sama supportnya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman ngebayang nih, mana sih support resist yang diagonal sama horizontal. Oke, prinsipnya gampangnya adalah gini, yang namanya horizontal itu adalah yang mendatar teman-teman, mendatar. Kalau diagonal itu yang miring ya, miring ke atas sama yang ke bawah. Oke, ini contohnya MNCN ya. MNCN itu kenapa dia rebound hari ini, karena dia nih ya, reject support ya, support horizontal. Nah, kita cari mana sih support ininya, diagonal. Ada nggak? Ya kalau ada ya kita gambar, kalau nggak ada ya nggak usah teman-teman. Jadi garis itu jangan dipaksa prinsipnya ya. Prinsipnya technical itu kalau misalnya ada ya kita analisa, kalau nggak ada ya nggak usah. Oke, ini yang saya ganti warna jadi ini deh ya, biru ya, biru saya kasih tebelin deh. Itu adalah support dan resist. Ini dalam hal ini adalah support ya, support diagonal yang biru. Nah, sedangkan yang kotak ini adalah ya ini itu yang horizontal. Yang garis merah, saya kasih warna merah nih. Nah, yang garis merah ini adalah support horizontal. Kalau garis biru ini support diagonal. Ya, itu semudah itu teman-teman, semudah itu. Jadi ya, tapi kelihatannya mudah sih, tapi kita tetap harus latihan ya. Menentukan support dan resist diagonal horizontal harus latihan. Saya waktu belajar aja membutuhkan waktu ya cukup lama sih untuk memahami dan benar-benar menguasai support dan resist ini. Nah, setelah itu gimana nih? Nah, dari kita bisa gambar juga nih, teman-teman. Nah, ini yang hitam saya kasih warna biru ya, diagonal biru. Yang horizontal itu hitam. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini di 11.20 ini akan kuat teman-teman. Kalau misalnya pun ininya naik ya, MNC naik, dia itu akan terganjal di 11.20. Kenapa? Why? Gitu alasannya ya. Ya satu karena dia kena resist ya, resist di sini nih, resist diagonal di 11.20. Yang warna hitam ya. Maaf, ya diagonalnya warna biru. Kalau warna hitam itu horizontal ya. Oke. Jadi di 11.20 itu akan ada ganjalan kuat nih teman-teman. Juga ini tambahin lagi juga ini ya. Nah ini diagonal kita warna biru ya, jangan lupa. Ya warna sih bebas sih teman-teman. Jadi kita hanya main support resist doang aja sudah cukup sebenarnya. Yaitu untuk entry ya, kita cari entry itu cukup.
Tapi kalau misalnya hasilnya lebih bagus ya kita harus menggunakan trend, pattern itu untuk mengaturnya, mencari target ya, target kenaikan maksimalnya berapa, penurunannya berapa, tren itu untuk melihat apa yang lagi trending nih, trending naik apa trending turun. Nah di saham itu kan hanya mencari yang trending naik, yang ngapain kita susah-susah capek-capek untuk mencari tren saham yang tren turun, ya itu dihilangkan aja, dihindarin aja. Oke, nanti di sini itu akan ada ganjalan ya teman-teman ya, ganjalan di daerah ini nih. Di ini kurang lebih ya angkanya ya. Kurang lebih itu di 890 sampai 880 teman-teman ya. Nanti itu akan ada ganjalan di 880 sampai 890 MNC ini. Jadi teman-teman yang sudah punya yang kemarin spekulasi di 790 itu waspada nih di 880 890. Karena apa? Karena satu dia ada support, ada resist horizontal dan ada resist diagonal ya di sekitar 880 890. Oke, kita contoh lain sama apa lagi ya? Misalnya contoh saham AMSP. AMSP kelihatan banget ya teman-teman. Ya, ini kelihatan banget nih. Support horizontalnya 1600 ya kan. Terus ada nggak diagonalnya? Ya, kalau misalnya ada ya kita gambar. Kalau nggak ada ya jangan dipaksa teman-teman. Jadi analisa itu lihatlah apa yang ada gitu loh. Jadi tradinglah sesuai dengan apa yang kita lihat, jangan yang berdasarkan harapan ya. Oke, nanti ini ada kenaikannya nanti akan ada halangan ya, halangan di sekitar ini 700 ya. Ini bisa juga kita gambar begini. Nanti ini sebentar gitu. Ya, di kurang lebih teman-teman ya 1700 sampai 1715 lah ya. Ya. Jadi naiknya ini akan ada halangan di sini nih. MSP. Di garis tadi yang horizontal ya warna biru ya. Itu apalagi ya ini NKP ya, NKP tadi tiba-tiba naik ya. Ini juga sama sebenarnya. Ya, di 7300 ada supportnya. Nah, kita lihat ada diagonalnya enggak. Kalau nggak ada nggak usah dipasang teman-teman. Kita cek dulu udah logaritmik, oh maaf linear ya. Nah, jadi kalau misalnya garisnya nggak ada, nggak usah dipaksa. Jadi kita analisa itu sesuai dengan apa yang kita lihat aja teman-teman. Nah, untuk tahu kita kuat atau yang saya kuat dari mana nih ya, harus sering latihan teman-teman. Oke.
Iya, begini ya. Ini kan lebih cocok nih. Karena 1, 2. Jadi kalau misalnya garis itu yang diagonal ya, carilah titik terbanyak ya untuk jadikan patokan. Nah ini berarti di 7.300 itu ada 2, kurang lebih 7.300 ya. Itu ada, oh ini 775 ya. Oke, ini pas kok. Ini lo kemarin itu INKP itu terganjal di sini nih. 7275 sampai 73. Dan sekarang naik ya. Oke, itu INKP ya. Contoh apa lagi ya? Contoh misalnya Inco deh, Inco. Inco gimana sih Inco ini? Nah, Inco itu ini. Sudah kemarin turunnya itu terhalang sama garis diagonal. Kita cari supportnya. Ini ketemu lagi supportnya. Nah, jadi Inco ini ya ini berat turun tes support, supportnya kuat banget nih ya. Karena satu dia kena support horizontal sama support diagonal. Jadinya dia bisa rebound nih teman-teman. Ya. Nah, kita lihat setelah ini ke berapa dia Inco ini. Inco itu akan mengalami kenaikan ya di 3670 sampai 3830 teman-teman. Kita lihat lagi alasannya kenapa kalau diagonalnya horizontalnya itu 3670 3830 itu ada resistnya. Nah, ini sekarang pertanyaannya, di diagonalnya ada nggak? Kita gambar aja teman-teman. Oke ya, jadi kurang lebih di sini nih ada halangannya ya. Ada halangan ya, mentok-mentok nanti ke sekitar 4000 nih. 4000 pun juga ada resistnya. Nah, ini dia. Yang kuat banget ya, teman-teman. 3960 sampai 3960 ya. Jadi Inco ini nih resistnya itu 3670, 3830, 3960. Nah, 3960 ini cukup kuat. Cukup kuat kenapa? Karena ada dua ya, dua resisten diagonal dan horizontal. Ntar kita lihat dulu ada nggak lagi nih yang diagonalnya. Oh, oke. Waspada ya di nanti di range-nya ini 3640 ya, 3640 sampai 3670 itu akan sedikit ada hambatan teman-teman ya. Ini akan ada hambatan di sini nih. Ya karena satu yang dia horizontalnya itu ada resist 3670. Yang diagonalnya itu ya kurang lebih hampir sama ya, berarti 3630 40 ya 3630 sampai 3670 itu ada dua resist di sana yang berdekatan. Jadi teman-teman harap waspada kalau yang punya Inco
karena dia ini begitu sentuh resist kemungkinan bisa pullback ya, tapi ini arahnya arah ke atas ya, mungkin dia akan koreksi saat untuk menuju ke 3830 390 ya. Tapi teman-teman waspada ya, waspada dalam arti bisa aja seketika dia trennya berubah. Prinsipnya perubahan tren mungkin teman-teman nonton video saya sebelumnya ya, untuk perubahan tren itu syaratnya apa? Ada terbentuknya low dulu terbentuk, kemudian naik lower high. Nah, kemudian low-nya ini di breakdown teman-temannya, di breakdown menjadi lower low. Nah, itu kalau udah itu konfirmasi tren turun, nah itu bahkan akan turun dalam tuh. Ini sih masih arahnya masih naik ya teman-teman. Oke. Ya. Terus satu lagi deh. Satu lagi CBP ya. CBP kan tadi sempat ini ya. Sempat rame ya. Hari ini rame. Oke, kita gambarnya teman-teman. Gambar supportnya. Terus kita gambar juga ininya apa yang ini kan horizontalnya, diagonal kita gambar. Jadi ini tadi break 9575 dia menuju kemana nih? Nah, ini arahnya sih di sini nih. Nah, sudah capek sebenarnya ya. Dia akan ada ganjalan resist nih. 10350. Ini range-nya ya. 10700. Ini resistnya 10350 sampai 10700 teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi yang ininya. Wow, ternyata ada juga ini. Di 10700 waspada teman-teman ya. Waspadanya ini, waspadanya ya ada dua resist ya, dua resist yang kuat nih. Resist horizontal 10700, diagonalnya ya mendekati ya kurang lebih 10 sama-sama 10700 teman-teman ya. Ini sebenarnya itu ICBP ini bisa dikatakan sebagai ini teman-teman, double bottom ya teman-teman ya. Ini ya, double bottom. Nah, dia harus break ini ya, harus break 10700 nih. Kalau break 10700 kenceng nih teman-teman. Ya, kita ini berandai-andai dulu teman-teman ya, berandai-andai dalam arti kalau misalnya dia break ini, dia konfirmasi double bottom, ke arahnya mana nih teman. Tapi wow, lumayan tinggi ya, 13.230-an. Tapi sebelum itu pasti ada halangan ini sama halangan kedua di sini. Oh, ini juga ada gap yang belum tertutup ya. Ada gap yang belum tertutup juga. Jadi nanti memang long termnya sih cukup menarik sih, 13.234. Tapi sebelum menuju ke sana masih jauh perjalanannya teman-teman. Masih ke 10700 break ke 11400, 11875, 12500, 13235. Nah, pertanyaan sekarang teman-teman siap nggak untuk menunggu chartnya itu terbentuk supaya bisa menuju ke arah 12.000 sampai 13.000. Tapi tidak serta-merta langsung dalam sekejap teman-temannya, ya bisa aja 3 bulan, 6 bulan, bahkan tahunan teman-teman. Oke, semoga video saya yang kali ini mengenai rahasia mudah dan praktis memahami support dan resist harga saham dapat
memberikan ini ya pandangan supaya teman-teman lebih mudah. Oh, ternyata support tuh seperti itu, resist seperti itu. Ada dua support, horizontal ataupun resist horizontal atau dan diagonal teman-teman ya. Jadi ada dua supportnya tuh. Support resist ada dua. Jadi supaya teman-teman nggak bingung nih, wah kenapa nih support saya ini gagal ya? Nah, ternyata memang di bawahnya ada support lagi, supportnya support diagonal misalnya. Jadi kombinasikanlah kedua support resist ini, diagonal baik diagonal ataupun horizontal, kombinasikanlah dan itu akan membentuk suatu support ataupun resist yang kuat teman-teman. Oke, video saya cukupkan sampai di sini. Ya, semoga ini bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa teman-teman ya untuk subscribe, like, dan ini ya share ya ke teman-teman lainnya supaya saya tetap ini ya tetap dalam arti memberikan edukasi dalam bentuk video ini ya sedikit banyaknya dapat membantu teman-teman. Dan jangan lupa teman-temannya untuk yang sudah ini untuk aktifkan loncengnya. Jadi kalau misalnya ada video update dari saya itu akan ada dapat notifikasi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan salam cuan teman-teman.